I love you. Belok Kak. I love you, Mak. Mak hilang jorannya, Mak. Sayang aku Ma. sama mulo, Mak. Opung. Hola, opung. Ele. Hola, opung. Opung. Orang tua lo. Hola, opung. Halo. Aku nyanyi dulu buat mama ini. Opung. Udah, turun lah. Opung. Pulang Glenn. Bang Dewa dipanggil tuh mamanya itu main-main aja terus. Balik weh. Apa Mae? Ala malenggang mama. Mak paha mama kelihatan. Mak paha mulu. Paha muka angkat tadi. Hah? Iya. Terus? Iya. Enggak ada. Enggak ada adek gitu. Adek enggak kayak gitu loh, Mak. Jangan putuskan hubungan kita. Iya. Hah? Makan? Udah, Mak. Udah makan tadi adek. Enggak ada adek kayak gitu. Enggak ada cuci piring tadi. Hah? Enggak ada adek nakal. Ada cuman gigi. Sedikit aja nya. Hah? Halo, Umi. Selamat malam, Umi. Nggak ada, Mak. Iya, Mak. Ampun, Mak. Orang-orang datang lagi ini ya. Mama. Ini orang-orang datang lagi ini. Iya, orang-orang. ya, mak yang tadi gua turunin. Wah, kagak jelas dia ngoceh-ngoceh ngomong apa, lanjut ah. Ya, jadi Pepen, ya gini Pepen ya. Kenapa kamu mempertanyakan sesuatu yang tidak tertulis di Al-Quran? Kalau memang kamu orang yang betul butuh ilmu, harusnya kamu mempertanyakan hal yang krusial ya. Seperti apa? Contoh, ada tidak pernyataan bahwa Allah adalah Tuhan? Malam, Umi. Ya, malam, Livin. Iya, saya tanggapi Umi sedikit, boleh, Umi? Belum, saya mau ke Pepen dulu. Saya belum selesai sama Pepen. Ya, saya turun aja, Umi, kalau nggak mau ditanggapi. Malas saya. Bukan, ya udah Udah, turun lah. udah Umi, sama saya udah kasih kesempatan. Udah yang lain. Pepen. Ya. Jadi itu Pepen ya. Jadi beriman itu bukan karena siapa yang diserupakan. Karena kalau kamu membaca kitabmu sendiri ya, kamu baca dalam kitabmu ya, kalau kamu betul-betul beriman kepada kitabmu ya. Orang fasik dijadikan penebus. Orang pengkhianat dijadikan menggantikan. Amsal 12 berapa itu ya? Bentar nih, pengkhianat menggantikan nih, kutunjukkan kodata dalam kitab Amsalmu. Apa? 2118. 2118. Amsal 2118 nih. Amsal 2118 ya. Nih. Tengok ini ya nih. Kau tengok ayatnya nih. Harusnya kau berpikir di sini kalau kau betul-betul berpikir pakai akal sehat ya Pepen ya. Nah. Wih, di samping aku ada pendeta loh. Mana pendetanya? Ada pendeta loh. Enggak, di samping aku ada pendeta di kamar sebelah. Ada pendeta, wih. Nah, coba kau perhatikan adikku. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Beginilah berlakunya hukum Tuhan, di mana orang fasik itu akan dipakai menjadi tebusan untuk orang benar. Tapi di agamamu, kenapa orang benar justru menggantikan orang fasik? Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi pengkhianat, makanya ada ulama yang mentafsir bahwa yang disalib adalah Yudas, karena ternyata sejalan dengan kitab Amsal ini, bahwa pengkhianat Yesus itu yang menggantikan dia sendiri. Makanya ada keanehan tentang kematian Yudas. Ada 2 ayat yang mengatakan Yudas. 1, dia dikatakan mati tergantung. Ya, coba kau perhatikan, ada keanehan tentang kematian Yudas. Ya, nih. Tentang kematian Yudas. Jangan kau cuma baca tapi nggak selidiki.
Yudas itu matinya yang pertama adalah Matius 275. Coba kau baca. Dibilang di sini, kau baca ini. Dikatakan di sini bahwa Yudas menggantung dirinya, ya. Tiba-tiba ada informasi lain lagi kalau Yudas matinya perutnya terburai. Jadi ada dua pernyataan tentang kematian Yudas yang agak lain. Harusnya kau selidiki. Maka kami umat Islam mendapatkan informasi dari para ulama kami. Ada yang mengatakan yang menggantikan Yudas, ada yang mengatakan yang menggantikan adalah Simeon, ada yang mengatakan Sarjis. Bagi kami nggak peduli siapapun yang menggantikan. Yang penting Nabi Isa tidak mati, itu yang paling penting. Itu yang paling penting, bukan siapa yang menggantikan yang penting. Kalau kau bilang dalam kitabmu itu adalah sejarah, loh, sejak kapan bisa masuk sejarah tentang sesuatu yang nggak dilihat oleh orang sama sekali? Itu kan omong-omong kata orang. Begitu loh dekku ya. Kalau mau diskusi itu pakai data dan cara berpikirnya juga harus konsisten ya. Saya bawa data dulu dah. Tadi soalnya nggak tahu, baru ini apa kebetulan Udah, Uni tunggu ya. Uni tunggu kamu gitu. belajar. Ya udah, Uni tunggu kamu belajar dulu. Berapa waktu yang kamu butuhkan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1500 tahun? Nanti saya udah follow nih kok. Ya udah, follow Uni ya. Nanti kalau nggak kamu bertanya aja lah tentang Islam terus, nggak usah lah jelaskan tentang agamamu. Saya follow kali kamu nih. Ini kamu tanya tentang Islam aja. Kalau Uni nggak masalah, asal kamu nggak menghujat agama Uni nggak masalah. Logika nih, pakai logika aja, nggak usah pakai Ya udah, data pakai deh. logika. Oke, nggak usah pakai data, pakai logika. Kenapa ya Nabi di ini nggak bisa nunjukin gambar gitu, foto atau apa gitu? Karena nggak ada kamera secara logika waktu itu. Nggak ada kamera ya? Kan belum ada kamera, belum ada iPhone, belum Tapi ada kan orang lukisan nggak bisa. Loh, kalau lukisan itu kan nggak tepat. Nanti kalau dibuat hidungnya nggak mancung, bohong. Kami nggak boleh. Nanti kalau ada yang memancung-mancung kena hidung Nabi Muhammad, coba contoh. Di dalam fotomu itu Yesus Eropa, Cina, Korea, ganteng gitu dibuat. Kamu yakin dia ganteng? Kamu nggak tahu dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa wajahnya buruk. Kamu nggak tahu nubuatannya. Nah, inilah akhirnya pembohongan nanti. Ya, kamu baca dalam kitabmu dekku ya, ayat yang dijadikan oleh umat Kristen sebagai ayat untuk menubuatkan kedatangan Yesus dalam kitab Yesaya. Begitu buruk wajah Yesus nih, menunjukkan ayatnya ya. Tapi Nabi Isa ada ya? Ada gambarnya? Nggak ada. Lagi mana coba mau menggambarkan wajah orang? Tidak pasti. Nggak ada. Yang Kenapa tidak Allah? Nggak ada ya? Emang kok bisa tunjukkan Yang wajah tidak ada muka tidak pasti. bapaknya Yesus? Mudah-mudahan. Oh berarti, yaudah, berarti Roh Kudus ada? Roh Kudus Iya, dragon. Enggak, aku tanya ke dragon. Si dragon gini kata dia. Kalau yang tidak ada berarti tidak pasti. Roh Kudus ada nggak gambarnya? Dragon. Woi, dragon. Roh Kudus Napasmu ada itu nggak? ada tidak? Napasmu. Oh, napas saya Napas ada. itu ada kok. Ya, definisi ada apa? Definisi Nah, ada itu apa? rohmu. Tapi kau yang loh, kok rohku napas sejak kapan napas jadi roh? Kau ada-adanya kau pula napas kau bilang roh. Berarti ketika kau bernapas roh kau keluar gitu. Keluar masuk roh kau dari lubang hidung mulut. Apalah ini dragon? Yang ada-adanya kau ya. Kau baca nih. Suara. Yesaya Sekarang 52. saya tanya Diam begini. dulu kau. Saya tanya, Diam dulu saya lah. mau tanya. Aku belum selesai. Saya mau Nanti tanya. sabar kau. Kau siapa? Kok kau maksa-maksa gini? Ngeri kali Batu kalau yang jadi laki-laki. Lu di Mekah paksa itu orang yang nggak mau apa? sama kau. Hei. Batu. Ke Mekah sembah Batu. batu itu apa? Untuk apa? Siapa yang nyembah batu? Coba tunjukkan. Sembah mana? Mana perintah sembahlah batu? Kok uten goblok gini ya? Dengar ya. Pepen, ini khusus buatmu Pepen. Kenapa tidak boleh nabi itu digambarkan Pepen? Supaya nggak ada yang melakukan pelecehan sebagaimana yang dilakukan umat Kristen. Membuat dildo Yesus. Tahu kamu dildo Yesus? Nah, inilah konsekuensi kalau punya Tuhan berbentuk. Ya, kalau Tuhan berbentuk bahaya dek. Kenapa? Karena akhirnya kayak gini dek. Dibuat dildonya dek. Nah, ini mohon maaf ya dek, mohon maaf. Treneng. Astagfirullahaladzim. Nah, ini dia. Ngeri loh. Ini nih penistaan dek. Kalau ada nabi digambarkan dek, dibikin dildonya lah. Ada perempuan birahi pengen bersenggama lah dengan muka Yesus, bikin dildo Yesus. Pengen melihat Nabi Muhammad lah, dibuatkan di sendal jepit. Penghinaan dek. Ngeri dek.
Uni nggak bisa dek membayangkan ini dek. Seandainya ada perempuan-perempuan birahi kayak si Rasmi dek, saking cintanya sama Yesus dek. Nah, tengok dek tuh, ya kan? Tapi dek, astagfirullah dek, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Itu penistaan dek, penistaan dek, penis dek, taan, penistaan. Sambung Uni. Disambung. Oh, disambung ya. Kirain dipotong. Penis taan dek. Dipotong. Ini penistaan bukan Oh, penis. penis. Oh iya ya bukan. Ya ya. Gitu dek. Makanya Allah tidak izinkan dek para nabi itu wajahnya digambarkan dek. Karena apa? Karena seperti kalian kami nanti dibuatlah dildonya, dibuat di sendal jepit, dibikinkan gambarnya joget-joget. Nggak sopan dek. Masa Tuhan digituin? Terhina banget sih. Menjadi penis taan dek. Itu ya. Silakan dek, pertanyaan logika lagi dek. Menurutmu masuk logika nggak penjelasan Uni? Penjelasan ya masuk. Masuk, bagus lah. Kok masuk aja? Jangan kayak gitulah. Kamu ngajak Uni berlogika, terus Uni ajak berlogika. Gini loh adikku. Ya itu kan jawaban Uni. Masa saya membantah ya? Bukan, bantah dengan logika. Logikanya begitu. Kenapa logikanya nabi-nabi itu tidak ada fotonya sama sekali? Secara logika memang pada waktu itu, dan kamu harus tahu, Nabi Muhammad itu bukan cuma nggak ada kamera. Nabi Muhammad itu jangankan digambarkan. Ya, Nabi Muhammad sendiri adalah orang yang paling tidak suka dipuji. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang terdahulu, ketika ada patung gambar, mereka kan sembah orang-orang yang mereka kultuskan. Itu terjadi dekku, Zeus, Caesar, banyak kejadian-kejadian begitu. Maka tentu Allah tahu, diberitahukan kepada Nabi Muhammad. Tentu Allah membimbing Nabi Muhammad supaya tidak terjadi hal seperti itu. Kenapa? Jangankan ya dek ya, sedangkan Nabi Muhammad nggak ada gambarnya aja dek, masih ada orang yang menuhankan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai menantu beliau loh. Ya secara tidak langsung. Nah, siapa itu? Golongan dari kalangan Syiah yang memuliakan Sayyidina Ali melebihi dan melampaui apa yang seharusnya. Nah, bayangkan dekku, ya, ini yang terjadi secara logika. Kebiasaan manusia itu menuhankan makhluk, dek. Ya, dekku, itu logika, dek. Tuhan justru menyelamatkan kita supaya tidak menuhankan manusia-manusia yang dimuliakan oleh Tuhan, gitu. Nih ada lagi nih kemarin. Pakai logika aja nggak apa-apa. Silakan. Ada ini sih dari teman-teman ini ya. Katanya itu Nabi Muhammad pernah berkata, katanya hidup dan matinya itu ada di tangan Muhammad pernah berkata, katanya hidup dan matinya itu ada di tangan. Pertama ya, adikku ya, adikku yang ganteng Pepen, sebelumnya Uni ucapkan selamat. Ya, sebelumnya Uni ucapkan selamat datang di Komal Islam. Di mana di Komal ini kami para apologet Islam bersedia untuk membantumu memahami bagaimana konsep Islam. Tapi satu hal ya adikku, sempat kau sekali ketahuan sama aku menghujat agamaku, habis kau telanjang ya agamamu ya. Tapi karena kau di sini hanya bertanya adikku. Yang menghujat, cuman ini doang tadi yang penista. Mana? Mana Uni menyuhujat? Itu juga itu sama aja menghujat Uni. Mana? Apa definisi menghujat? Bentar dulu. Apa definisi menghujat? Kayak gitu. Coba ya. definisi menghujat apa? Kalau mengatakan seseorang terkutuk menghujat nggak dek? Menurut adek? Enggak. Kalau mengatakan orang lain terkutuk itu bukan penghujatan? Iya. Penghujatan atau enggak? Enggak. Berarti kalau aku bilang mamamu terkutuk, berarti aku nggak menghujat mamamu? Kan kamu juga bukan Tuhan. Jadi bukan, kan gini loh, kamu kan adek kan Uni bilang, dek jangan menghujat agamaku. Kamu bilang Uni menghujat. Kamu nggak bisa tunjukkan di mana Uni menghujat. Maka Uni tanya, dek kalau mengatakan orang lain terkutuk itu penghujatan atau enggak? Uni kan tanya sama kamu, menurut kamu lah secara moralitas. Berarti kalau ngutuk-ngutuk orang berarti bukan menghujat berarti? Aduh, gimana logikamu dek? Kalau seandainya kita mengatakan seseorang terkutuk, kita menghujat nggak itu namanya? belum tentu. Hah? Belum tentu menghujat. Kalau seandainya kalau misalnya saya bilang begini kan, misalnya kamu Sabar. Terbang Uni, terbang. Iya, kenapa Bang? Sorry. Iya, kami nggak ada.
nggak boleh nih menghujat sesembahan orang lain, Bang. Iya. Ya. Izin masuk sebentar Rick, sebelum sholat maghrib ya. Izin masuk sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan. Saya hanya menyambung sedikit aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita ukur dalam arti kata berdialog, Bang, adanya kami para apologet Islam ini karena mempertahankan Yesus daripada penghinaan demi penghinaan orang-orang Kristen melalui kitabnya. Sebagaimana yang Yesus bilang dalam Matius 15 nomor 8 sampai 9, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya saja. Bibirnya bilang dia Tuhan, padahal hatinya jauh daripada aku. Percumalah mereka beribadah kepadaku sementara ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Bang Pipin, ternyata ajaran-ajaran di gereja sekarang ini di Kristen hanyalah ajaran pendeta, ajaran pastor, ajaran Lutheran, ajaran Paus, dan ajaran Tertullianus yang dilegalkan, bukan ajaran Yesus. Ini buktinya sangat simpel kok. Islam ketika dia taat, tunduk patuh dengan sholat, ketaatan sama Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah yang memerintahkan. Fa'budni wa aqimi sholata li zikri. Maka dirikanlah sholat, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Iya, maaf. Nah, Kristen, aku potong bentar ya. Tadi Abang bilang itu kan pendeta terus Paus juga mengajarkan yang bukan yang diajarkan Yesus. siap. Bang, kan kita sekarang itu kan udah nggak ada Yesus yang mau mengajarkan kan, paling enggak kan kita bapak-bapak gereja dong yang mengajarkan. Ya, begini deh ya. Ajarannya itu sesuai yang diajarkan Yesus kepada para muridnya. Baik, nanti kita akan masuk ke situ, Dek. Begini, gini. Maksud saya di sini berkata-kata bukan artinya harus ada Yesus. Iya. Karena jangankan Tuhan saat ini, nabi-nabi sejen ada, tapi apa acuan kita untuk mendapat tahu itu adalah kitab. Nah, kalau di Al-Quran, seperti yang saya bilang tadi, ketika Allah memerintahkan harus kami tunduk patuh melakukan sholat kepada Allah dengan ketaatan, bahkan dalam Ali Imran ayat 31, taat kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Allah dan para Rasul. Tapi lalu itu parikum baina ahadim min rasuli, bentar. Biasakan kamu mendengar kalau orang sedang berhujat. Aku ini baru masuk loh. Nanti kamu bantah sesudah ini karena ada nanti konsekuensi pertanyaannya gitu loh. Sabar deh ya. Sebagaimana Islam ini taat kepada perintah Allah karena kami mengikuti perintahnya dari Al-Quran yang dibawa oleh Nabi itu. Nah, boleh sekarang kamu ngomong, tunjukkan aku minimal 5 ini, kalau tidak mampu 3, kalau tidak mampu 2, kalau tidak mampu 1. Aku masuk Kristen. Di mana di Bible diperintahkan hari Minggu ke gereja? Di mana di Bible diperintahkan menyambut Natal? Di mana diperintahkan di Bible kemudian coloring rebahan kebaktian? Di mana diperintahkan oleh Yesus di Bible menuhankan Tritunggal? Dan di mana di Bible diperintahkan oleh Yesus menuhankan dirinya sebagai Tuhan yang menjadi manusia? Perkataan Yesus. Karena itulah aku bilang selesaikan orang ngomong. 5 ini dek, kamu mau pilih 3, mau pilih 2 atau mau pilih 1, aku siap dibaptis menjadi Kristen kalau ada ayatnya. Pertama, di mana di gereja diperintahkan hari Minggu? Kedua, di mana di gereja diperintahkan menyambut Natal? Ketiga, coloring kebaktian. Keempat, Tuhan Tritunggal. Dan kelima, menuhankan Yesus sebagai Tuhan yang jadi manusia. Nah, itulah sebabnya konsekuensinya adalah di Islam, kenapa Uni bilang tadi, tidak boleh ada terlihat bentuk sesuatu yang datangnya dari Allah, apalagi utusannya. Apalagi Allah yang berbentuk. Karena bila nanti berbentuk Tuhan itu, maka manusia ini kan semakin canggih. Yang tiada telinga boleh jadi panjang telinganya. Yang panjang telinganya boleh tiada telinga, dilukis. Dan ini yang terjadi sama kekristenan saat ini, yang mana Yesus di Afrika hitam bolong, Yesus di Cina sipit matanya, Yesus di Inggris kuning, panjang rambutnya, Yesus yang di Turki, di Brazil pindik rambutnya dan juling. Inilah sebab kenapa di Islam itu tidak boleh dibentuk apa-apa. Sebab itulah Yesus bilang dalam Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Melalui surat Paulus, dialah yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Tiada seorang pun yang pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Bagi dialah hormat dan kuasa yang kekal. 1 Timotius 6 nomor 16. Ini persis seperti Al-Quran yang diajarkan oleh Nabi kami melalui pewahyan Al-Quran itu. Tapi beda bang, Dea, sementara kamu teman-teman Kristen percaya dengan apa yang didoktrin oleh pendeta, yaitu Yesus itu Tuhan.
Tapi di Bible bilang Yesus kalau panggil dia Tuhan, nyah kamu dari hadapanku. Nah, silakan Dek. Nanti aku panjangkan narasi. Ustaz Abu ya, sebentar izin yang lain-lain dulu masuk. Aku mau salat maghrib bentar. Udah masuk waktu. Selamat malam semua. Terima kasih sudah Ya, malam masuk bang. room ini. Malam, mantap. Oke bang, iya bang. Apa topik diskusi nih? Halo bang, Ya, Iya, bos, Ben. nggak apa-apa diturunkan aja udah selesai. udah selesai. Iya, Oh, kalau Bang Pepen orang Kristen atau Islam? ya Kalau Pepen orang Kristen atau Islam? Kristen bang, Kristen. Oh, Kristen. Iya. Baik, aku juga Kristen ya. Jadi Oh, aku juga bermaksud untuk memberi pertanggungjawab atas iman dan pengharapan yang kita miliki ya. iya salam teman-teman kenal di sini. bang. Nah, Ya. Ya, silakan bang, paparkan bang. ya lanjut. Ya, aku kurang menyimak tadi jadi apa? Kita mulai dari mana ya? Oh ya, tentang tadi. Ya, ada Rifa tadi saya dengar dia bilang apa ya? Tentang apa ya? Penistaan ya. Penistaan apa gitu lah. Tentang wujud bang, wujud manusia, orang-orang yang dimuliakan. Emang apa salahnya gitu? Kalau misalkan ada lukisan, ada patung, kenapa? Kan nggak ada salahnya. Toh itu nggak disembah. Toh itu dimaksudkan untuk Iya, kami paham bang. apakah itu untuk membantu ingatan kita kepada kepada ya misalkan Tuhan, kepada Paulus. Ya, apakah anda yakin itu adalah wujud yang sebenarnya? Karena setiap negara itu beda-beda bang. Setiap Ya memang nggak yakin. imajinasi, Nggak yakin. setiap imajinasi Itu kan para masalah pelukis persepsi itu, aja. Itu kan bentar masalah bang. persepsi. Iya, makanya setiap imajinasi para pelukis itu beda-beda bang. Iya, betul, benar. Ada yang rambutnya ikal, ada Iya. rambutnya yang lurus, Iya. terus ada matanya yang sedikit juling, Makanya ada yang matanya besar, tidak ada yang matanya lukisan. sipit. Itu makanya tidak ada lukisan di dunia ini tentang lukisan Yesus yang otoritatif ya, yang bisa Ya bukankah itu namanya penghinaan bang? tidak, justru tidak. Oh tidak, bagi anda tidak itu. Tidak dong, ya. Lalu ada orang yang menggambarkan sesuatu itu, Karena ya, kita- sosok tersebut karena itu dengan kita- hal-hal yang Iya, karena vulgar kita gitu. Karena kita tetap bahwa menganggap itu ya, melihat lukisan itu hanya sekedar menolong kita untuk bisa masuk pada dimensi tentang dia gitu ya. Jadi menolak membantu imajinasi kita aja supaya kita masuk pada dimensi ingatan tentang dia, bukan bahwa kita menganggap bahwa lukisan itu adalah dia, bukan seperti itu maksudnya. Ya. Karena kalaupun kita tidak melukis, tidak membuat patungnya, tetap itu ada juga di dalam imajinasi kita. Apa imajinasi Anda tentang Nabi yang Anda agungkan? Apa imajinasi Anda tentang Allah yang Anda sembah? Ada juga kan dalam imajinasi? Apa bedanya dengan Nggak bisa, yang nggak boleh dibayangkan, yang nggak boleh diwujudkan dalam tinta-tinta, Iya, nggak boleh dalam kanvas? nggak boleh Apa diimajinasikan bedanya? bang, nggak boleh. Apa beda lukisan Nggak dengan boleh. patung? Bedanya dimensi aja. Bedanya dimensi. Nggak lebih dari itu. Iya, unit tadi kan udah jelas mengatakan kalau suatu hal tersebut digambarkan, maka ujung-ujungnya pemikiran manusia yang berbeda-beda ini akan menista, akan menghujat, Ya terserah menghina. kan. Kalau mereka mau menista, ya apa yang sesamanya menganggap itu sesuatu lukisan yang menolong dia untuk masuk pada dimensi ingatan tentang yang dilukis itu,
tapi dia hina, dinista, ya terserah dia, ya tanggung aja dosanya sendiri di hadapan Allah gitu sih. Iya. Kalau Kristen sih nggak ada yang menghina, ibaratnya kalau dimensi kayak gitu. Mungkin kalau di luar ya mungkin di luar Kristen maksudnya ya. Ya kan? Gitu disalahgunakan nama di luar Kristen maksudnya. Toh kita juga kan menganggap itu hanya lukisan. Iya. Iya, hanya lukisan, tidak lebih dari itu. Itu hanya sekedar satu sarana yang kita pakai untuk menolong kita masuk pada dimensi. Contohnya kalau seandainya kalau dia itu memang betul-betul wujudnya ada, contohnya ada tandanya, ada teh lalatnya contohnya di wajahnya, terus dilukiskan, dihilangkan teh lalat, itu bukan namanya penghinaan itu? Merubah-rubah wajah orang. Enggak, saya tanya, merubah-rubah wajah orang itu bukan penghinaan? Saya tanya dulu. Merubah-rubah, lukisan Yesus diam dulu itu Bang. Kan hasil. Ya, saya tanya Anda dulu. Ya. Orang melukis, merubah-rubah wajah orang itu tanpa izinnya penghinaan atau tidak? Enggak. Oh enggak? Iya, bukan penistaan itu namanya. Orang merasa terhina ya. Mungkin saja orang merasa terhina, tapi yang lukisan tentang Yesus enggak ada yang terhina di sana. Siapa yang terhina di sana? Kalau misalkan ya, lukisan itu kita bisa melihat sekarang tentang lukisan Yesus itu mulai dari itu hasil dari Renaissance, ada Leonardo da Vinci yang melukis tentang Yesus, kemudian dilukis lagi oleh para pelukis-pelukis ulung dari Eropa sampai sekarang gitu kan. Tapi itu kan tidak otoritatif. Tidak kita menganggap itu semacam lukisan kudus. Enggak, tidak ada orang Kristen yang menganggap gambaran Tuhan Yesus itu semacam gambaran atau lukisan kudus yang perlu kami junjung tinggi, yang bisa mengoreksi kitab suci. Enggak seperti itu. Ya, ntar lagi Jadi, harap teman-teman bisa paham gitu ya. Bang, mohon maaf ya semuanya, saya mau keluar bentar ya. Mohon maaf. Pepen, jangan turun dulu Pepen. Enggak, ini mau keluar bentar, mau beli sayur. Terima kasih atas waktunya. Nanti saya gabung lagi kalau ini ada kesempatan. Ayo, Pak Romeni. Siap. Silakan. Boleh tanya ini? Silakan. Teman-teman boleh tanya enggak? Silakan. Oke, ini sebenarnya Silakan, mau ditanya apa nih? Ya, tapi memang sangat luar biasa bagi kalian ya. Itu adalah sesuatu hal yang bukan penistaan menurut kalian. Bukan. Luar biasa bagi kalian. Kami nggak tahu gitu. Tapi padahal di kitab sendiri, Sumatera sendiri, iya. Memang ada yang baru. Ini bukanlah wujud dari kemuliaan yang diberikan kepada Yesus, ya. Yesus mengatakan suatu kaum yang mendapatkan pengajaran dari Roh kebenaran dan seorang penolong yang lain, mereka ini akan memuliakan aku, kata Yesus. Tapi kalian justru menghina Yesus. Lah, kok menghina? Kami bukankah itu suatu penghinaan? Sungguh sangat meninggikan Tuhan Yesus, kok dianggap menghina? Gimana sih? Yang salah di mananya? Yang salah itu ya di pikiran Anda yang yang terbolak-balik. Kami menuhankan Yesus kok dianggap menghina? Menuhankan itu. Dia contoh begini, datang seorang camat ke daerah Anda. Lalu Anda memanggil, selamat datang Pak Lurah. Hah? Bukan itu penghinaan? Hah? Ya penghinaan ya mungkin saja bagi si camat itu, dia merasa tersinggung ya. Iya, makanya dia itu menghina nggak namanya? Atau begini, datang lurah, tapi kalian sebut camat, itu penghinaan nggak? Itu analogi nggak memadai tentang topik yang kita bicarakan Yesus. Ya, Yesus datang ke tengah-tengah bangsa Israel sebagai apa? Coba. Iya, sebagai Tuhan juru selamat. Di mana Tuhannya? Di mana Tuhannya? Iya kan, Yohanes bilang, lihatlah dia inilah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia.
Berarti Maria ini melahirkan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, jadi Bunda Maria melahirkan seorang Tuhan. Bukan melahirkan seorang Tuhan, tapi Nah, jadi? Maria itu ya menjadi alat sarana yang Tuhan pakai untuk cuma numpang. Untuk Cuma kehadiran numpang. Tuhan ke dunia Ya, ini. ketika maminya dihina, dikatakan pezina, apa pembelaan Yesus? Apa? Ini kita bicara tentang kemuliaan, ya. Kita bicara tentang kemuliaan, kita bahas tentang kemuliaan. Ketika ibunya dihina oleh orang-orang Yahudi, apa pembelaan Yesus terhadap ibunya? Dihina Dalam siapa? kitab- Di mana ayo. itu? Di mana itu? Dihina. Nggak ada ibunya dihina di Alkitab. Nggak ada, bro. Iya, saya tahu itu. Di Bible nggak ada dihina. Lah, Bunda Maria nggak ada. Tapi ada agama lain, yaitu agama Yahudi, menghina ibunya Yesus dikatakan apa? Pezinah, pesundil. Nah, bagaimana pembelaannya di kitabmu? Itu kan tertulis di Al-Quran. Bukan di kami. Itu kan tertulis di Al-Quran, surat Maryam. Yang mengatakan itu siapa? Yang menganggap, dengar ya, yang menganggap Maryam, Siti Maryam atau Ibunda Maria ini, ya, yang mengatakan dia adalah seorang pezina, itu siapa? Loh, itu dalam Al-Quran. Itu dalam Al-Quran. Iya, siapa mereka? Siapa mereka? Jawab aja, siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Bang Dewa, lanjut Bang Dewa aja. Orang-orang Yahudi. Iya, tahu saya orang Yahudi. Terus bagaimana pembelaan anaknya ini terhadap ibunya yang sudah dihujat? Apa pembelaannya? Sholat aja dulu. Dewa, masuk Dewa. Mau masuk Dewa? Ya, boleh. Masuk dulu lah sebentar. Persoalannya tadi mengenai soal penghinaan ya. Di dalam Islam memang Bunda Siti Maryam itu dianggap penjina sama orang-orang Yahudi. Bahkan ketika kan itu asumsi. orang Yahudi itu kalau asumsi? yang tertulis itu nggak ada sebenarnya. Itu memang asumsi. Ya mungkin saja seperti itu ya. Loh, Lalu gimana apa ente itu? salahnya? Bukan, kita kan mau bicara soal Islam. Orang-orang Yahudi menganggap dia itu adalah keturunan, dia melakukan perzinahan, dia melakukan persundalan. Sampai-sampai Bunda Siti Maryam itu mau dirajam. Tetapi karena beliau sedang mengandung, beliau tidak bisa dirajam. Karena posisinya lagi mengandung. Nah, pada saat kandungannya itu dilahirkan, ketika beliau hendak dirajam, disitulah Nabi Isa alaihissalam pada saat semasa dalam buayan, dia mengklarifikasi kepada orang-orang Yahudi bahwa aku ini adalah hamba Allah. Aduh bang, mohon maaf bang ya, aku nggak naikkan kalau begitu gambarnya bang, jangan. Aku nggak inilah kalau ini apa ya, jangan menghujat, jangan. Bentar bang ya. Nih katanya. 11:25, aku salah lagi, Matius 11:25. Nih, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur nih, Yesus bersyukur nih, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi saya lebih percaya kepada Yesus. Yesus berkata, Bapa lah yang Tuhan. Kalau kau bilang Yesus yang Tuhan, aku percaya Yesus. Jadi yang membangkitkan Yesus itu adalah Tuhan, yaitu Bapa atau Allah. Ya, ini nggak bisa kau bantai ini perkataan Yesus. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan? Bapa, bukan Yesus. Nih. Benar. Sehingga sebentar Bunda Rama. Nah, kenapa kau Tuhan kan Yesus? Sebentar dong. Bapa itu adalah segala sumber, ya. Dia yang mengutus Kristus, putranya yang tunggal. Sehingga di dalam Kolose 1 ayat 15, bahwa Kristus yang menjadi gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, Kristus yang menjadi
Bukan, mulai khotbah lagi dibilang. Itu dalam Kolose 1 ayat 15. Allah ini kan tidak terlihat, Sang Bapa ini tidak terlihat. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus diutus, betul, utusan memang. Maka di dalam kemesiasan itu, bahwa Yesus yang diutus menjadi seorang imam, raja, dan nabi. Maka di dalam diri Kristus itu adalah gambaran Allah itu yang kelihatan. Karena di dalam Dia Allah telah memilih untuk memperkenalkan seluruh kepenuhan kekuasaannya. Kolose 1 ayat 19. Jadi nggak salah. Ketika orang Kristen mentuhankan Yesus, ya benar. Karena Dia adalah gambaran Allah itu sendiri. Tidak ada salah di sini. Di mana salahnya ke orang Kristen mentuhankan Yesus? Salah, karena menurut Yesus Bapa yang Tuhan. Nih Bang, bacalah ulang. Coba kau baca sendiri deh. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Nih, Yesus, perkataan Yesus ini ya tinta merah ya. Yesus berkata nih, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus Bapa yang Tuhan. Kok kalian memaksakan Yesus itu Tuhan? Dari mana? Jelas-jelas roh di dalam tubuh Yesus adalah roh pemberian Tuhan, roh ciptaan Tuhan. Makanya tadi dengar baik-baik. Bapa yang tidak kelihatan. Maka Yesus mengatakan kepada orang Samaria bahwa pada waktunya kamu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, karena yang tidak kelihatan inilah diperkenalkan, dinyatakan oleh Kristus itu sendiri. Bahwa Yesus menyatakan dirinya. Dialah yang menyatakan Sang Bapa itu kepada kita bahwa di dalam dirinya ada Allah itu sendiri. Maka di mana itu tertulis di dalam Yesus ada Allah itu sendiri? Di mana? Jangan kau nipu. Kau mulai nipu ya. Enggak ada data di Bibelmu di dalam diri Yesus Allah itu sendiri, enggak ada. Jangan nipu lah. Jujurlah kau. Ini jujur. Kalau 1 ayat 15. Kolose 1. Baca Kolose 1 ayat 15. Baca coba. Yesus yang menjadi gambar Allah yang tidak kelihatan. Gambar Allah bukan berarti Yesus adalah Allah itu sendiri. Kau gimana sih? Gambar misalnya sebenarnya begini. Sebentar kita harus luruskan nih ya. Saya mulai tegas kalau kau mau menipu Bang. Saya tegas, saya analogikan begini. Analogikan begini ya. Saya ini seorang ibu ya. Anak saya, kelakuan anak saya menggambarkan sikap saya. Misalnya saya penyabar, suka senyum. Anak saya pasti ada orang bilang, kamu kok mirip ibumu ya. Ibumu itu baik, suka senyum, suka bagi-bagi ke kita. Kok kamu mirip ya? Bukan berarti anak saya adalah saya. Itu gambaran saya di anak saya. Itulah Yesus gambaran Bapa. Bukan berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri. Karena Dia adalah utusan. Beribu-ribu kali kau bunuh diri, jangan ya nanti ke band. Beribu-ribu kali kau ingin menyetarakan Yesus dengan Bapa, nggak mungkin sama. Karena Yesus sendiri berkata, hanya Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku ini utusan. Kecuali kau bisa buktikan dengan data, utusan itu adalah Allah itu sendiri. Atau Nabi itu adalah Allah. Bisa kita percaya, tapi kalau kau hanya buat-buat sesuai keinginanmu, mana kami percaya? Sementara data di sini Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus bersyukur karena Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Kita baca lagi Kisah Para Rasul 2. Saya kasih lagi data ya. Mudah-mudahan kau ini otakmu bisa tercerahkan ya. Saya itu bermain data, ini pun data kok ingkari kemana-mana. Sebentar, bahwa apa yang dikatakan Bunda Rama itu benar. Yesus bersyukur kepada Bapa. Itu betul. Ya sudah, jangan sampai di situ, lanjut. Tuhan langit dan bumi. Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Siapa yang Tuhan menurut Yesus? Saya tanya, jangan kau koma-koma di situ, bukan titik di situ koma. Saya bertanya, menurut Yesus siapa yang Tuhan? Dirinya atau Bapa? Bapa itu sendiri.
Pinter. Ini kok jujur, bagus. Jujur, bagus. Bapak yang Tuhan, bukan Yesus. Sebentar. Jadi kalau Yesus menyatakan Bapak yang Tuhan, jangan kau paksa Yesus jadi Tuhan. Gak nyambung. Sebentar. Bahwa ketika Yesus yang turun menjadi manusia, firman itu telah menjadi manusia, Yohanes 1:14. Dalam kemanusiaan itu dia bersyukur kepada Bapa. Benar. Dia bersyukur kepada ketika dia dalam dalam kemanusiaannya dia bersyukur kepada Bapa. Dia mengutus dia yang turun melalui putra tunggalnya. Jadi dia mengutus dirinya sendiri. Sebentar, melalui putra tunggalnya yang turun ke dunia untuk memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan itu sendiri. Maka gimana itu datanya? Kalau kau congor itu ya, kalau kau cuma congor ya, itulah kau. Coba tunjuk data di mana Tuhan turun ke bumi memperkenalkan dirinya sendiri. Kasihlah kami data biar kami percaya sama congormu, Bang. Kasih data itu di mana Tuhan turun ke bumi memperkenalkan dirinya sendiri. Ayo. Sebentar. Ya, ayo. Di dalam Yohanes 1:14 bahwa firman telah menjadi manusia. Apakah Tuhan turun ke bumi memperkenalkan dirinya sendiri yang kuminta seperti yang kau ucapkan tadi. Makanya saya bilang aduh mama kasihan kali kalian ya. Oh ya Allah ya Rabbi. Ya. Maka di dalam Kolose 1:19, karena di dalam dia Allah telah memilih untuk memperkenalkan seluruh kepenuhannya, kekuasaannya. Ya memang Allah memperkenalkan dirinya melalui utusannya, melalui pewahyuan. Makanya itu ada utusannya, para nabi, para rasul. Coba tengok. Allah memperkenalkan dirinya melalui Musa. Musa lah memperkenalkan Allah ini atau Tuhan ini kepada Bani Israel. Seperti juga Rasulullah itu diutus. Rasulullah memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Ya, jadi bukan Tuhan yang turun ke bumi mati konyol. Makanya ada utusannya. Utusannya inilah yang memperkenalkan Tuhan kepada kita ini umatnya. Nggak mungkin Tuhan turun ke bumi. Bagaimana mungkin Tuhan turun? Baca tuh di Yeremia. Bagaimana mungkin Tuhan turun ke bumi? Jangankan langit, bahkan langit tidak bisa memuat engkau. Apalagi rumah yang kudirikan ini. Saking maha besarnya Tuhan. Langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat Tuhan. Kau bilang Tuhan turun ke bumi masuk kandungan Maria. Menjadi bayi. Menyusu. Nggak masuk akal. Ya, makanya judulnya ini Oten mematikan akal. Kalian mematikan akal demi melegalkan Yesus menjadi Tuhan. Bunda Rama itu harus memahami bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Mana tertulis Tuhan menjadi manusia, menjelma menjadi manusia? Yesus mana? Mana tertulis Tuhan menjelma menjadi manusia? Kalau firman ya iya oke, kita semua ini adalah hasil dari firman Tuhan. Anak tunggal Bapa penuh kasih dan kebenaran. Kemana-mana sih ini saudara ini. Menjadi gambar Allah yang tidak kelihatan. Kan benar. Gambar Allah bukan berarti Allah itu sendiri. Kenapa disebut gambar Allah? Karena dia yang mewakili Allah di bumi. Kan ada tertulis kata Yesus. Coba kata Yesus ketika dia diuber-uber, dikejar oleh Yahudi ingin dilempari. Dia berkata begini Yesus. Bukankah di dalam kitab Tauratmu ya, aku ini adalah Allah. Kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Musa pun disebut Allah kepada Fir'aun. Kan kata Yesus, bukan berarti Yesus Allah, dia adalah sembahan. Artinya dia yang mewakili, dia perwakilan Tuhan di bumi. Dia adalah duta, dia adalah abdi, dia adalah pesuruh. Makanya Tuhan itu tidak turun ke bumi karena Tuhan itu maha besar. Jangankan langit, bahkan langit yang mengatasi langit tidak bisa memuat engkau. Makanya dia mengutus utusannya. Coba kita lihat ya, kita bedah dulu Yohanes 17:3. Hidup kekal ialah mengenal engkau satu-satunya, bukan mengenal Trinitas. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Apa itu utusan? Kita masuk di Yohanes, kita buka apa itu utusan ya. Pakai data lah, kalau kita nggak kasih ke data kau, aduh. Oke, saya kasih data Bang ya, sabar. Nah, kita masuk di sini data ya.
Yesus tadi mengaku utusan. Kita kasih kode data, Bang. Apa itu utusan nih? Ya. Nih, Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Firman Allah. Yesus mengaku utusan. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Kita buka aja ya, Yohanes 3:34. Ini bunyinya, Bang, ya. Tadi Yesus mengaku utusan. Ini perkataan sendiri dia di Yohanes 17:3. Hidup kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi Yesus memperkenalkan dirinya sebagai utusan atau rasul. Sebab siapa yang diutus Allah nih, utusan. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Rohnya. Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Apakah mengaruniakan rohnya itu bisa disebut dia adalah Allah? Enggak. Musa pun utusan. Rasulullah SAW pun utusan. Karena Allah menyertai para utusannya. Jadi Yesus sudah fix mengaku utusan. Apa itu utusan? Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Jadi tugas Yesus itu penyampai firman. Makanya Yohanes 17:8, sebab segala firman yang engkau sampaikan, nih kita buka ya, Yesus adalah penyampai firman. Tugas dia adalah, maka dia utusan, tugasnya menyampaikan firman. Kepada siapa? Kepada kaumnya Bani Israel. Kita buka ya Yohanes 17:8. Inilah Yesus di sini. Nih coba kita lihat ya. Apa katanya? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa engkau yang aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Jadi Yesus itu setelah menerima firman karena dia utusan, tugasnya menyampaikan firman. Dia sampaikan kepada kaumnya Bani Israel. Itu saudara. Jadi bukan dia adalah Tuhan itu sendiri. Yesus punya tugas. Makanya Yesus ketika umur 30 tahun, baca tuh di Bible ya, di Lukas. Ketika Yesus berumur 30 tahun, Yesus memulai pekerjaannya dan dia dibaptis. 30 tahun itu dia memulai pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Apakah dia jadi tukang cendol atau tukang kayu? Bukan. Tugasnya itu adalah sebagai rasul. Dia ditasbihkan sebagai rasul. Makanya tugasnya apa? Menyampaikan firman. Dia menerima firman. Makanya di tempat lain apa kata Yesus? Apa yang kudengar daripada dia, itulah yang kusampaikan kepada dunia. Jadi Yesus mendengar firman-firman Tuhan. Kemudian dia sampaikan. Oke, kita buka ya. Yesus, apa yang didengar daripada apa yang didengar Yesus, itulah yang disampaikan. Kita buka ya, saudara ya. Ini pun kalau dikasih data-data ya masih saja kok ingkari, nggak apa-apa. Yang penting kita tunjukkan data di Bible-mu ya. Ini ya, ini kita ya, Yohanes 1:19, coba baca. Yohanes 8:26.
Ya, sebelum Bunda Rama lanjutkan. Nih. Sebelum Bunda Rama Aku tanggapi ya. Ini dulu tinggal satu Bang. Tinggal satu nih. Tinggal satu saudara Keriting ya. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar. Dia yang mengutus aku adalah benar. Dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kusampaikan, itu yang kukatakan kepada dunia. Jadi apa yang didengar oleh Yesus daripadanya, daripada Tuhan, itu yang disampaikan kepada dunia. Jadi Yesus itu mendengar firman-firman Tuhan, kemudian dia menyampaikan kepada kaumnya Bani Israel, umatnya, yaitu Yohanes 17:8 tadi. Tugasnya sebagai penyampai firman, sebagai utusan itu tadi di Yohanes 3:34. Tugasnya penyampai firman menyampaikan firman sebagai utusan. Itu Bang, silakan. Nah, berbicara tentang utusan, Yesus turun untuk menyampaikan firman. Padahal dia adalah firman itu sendiri. Yohanes 1:1. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia maka tidak bisa dijadikan apapun. Yesus di dalam Yohanes 1 ayat berapa itu mengatakan bahwa terang itu sudah datang, tetapi orang tidak menerimanya. Lalu tugas-tugas Yesus yang Bunda Rama mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah itu sendiri. Benar, bahwa Yesus diutus. Kalau kita baca bahwa dalam konteks ini Yesus sebagai utusan Allah, dia memiliki tugas. Tugas sebagai kemesiasan itu. Karena yang disematkan dalam kemesiasan itu ada tugas sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Maka apa yang dikerjakan oleh Bapa itulah yang dikerjakan oleh dia. Yesus mengatakan karena dia utusan Bang, perwakilan Tuhan di bumi. Perwakilan Tuhan. Dia datang, tetapi pernyataan-pernyataannya dia mengatakan bahwa aku adalah terang dunia. Aku dan Bapa adalah satu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Maka di dalam Kolose 1 ayat 15 mengatakan bahwa Yesus itu adalah gambaran Allah itu sendiri. Kok cuma itu yang kau tahu? Kan udah dijawab tadi. Gambaran bukan berarti Bapa adalah Yesus itu sendiri. Sudah aku kasih tahu. Anakku adalah gambaran diriku kan. Misalnya anakku sifatnya baik, suka senyum, suka memberi. Pasti orang bilang, kamu kok mirip ibumu ya, sifatmu kok mirip. Itu gambaran dari saya adalah di anak saya. Bukan berarti anak saya adalah saya. Maka Yesus ada diutus. Apa tadi itu utusan? Utusan itu tugasnya menyampaikan firman. Utusnya, misalnya begini, Pak Prabowo, dengar, Pak Prabowo mengutus utusannya. Misalnya duta besarnya ya, duta besar Prabowo diutus atau menterinya lah diutus. Apakah yang diutus ini adalah dirinya sendiri? Enggak. Itu adalah perwakilannya, menterinya diutus ke sebuah negara misalnya. Apa yang dilakukan menterinya ini, kebijakan yang diambil seorang menteri, seorang utusan ini adalah berkesesuaian dengan apa tugas dia dari Pak Presiden. Pak Presiden menugaskan ini menterinya nih. Tentu yang dia jalankan di negara orang ini sesuai dengan arahan dari Pak Presiden, sesuai dengan tugas-tugasnya. Apa tugasnya? Dia misalnya bernegosiasi tentang kerjasama di bidang ekonomi, ya itu yang dilakukan. Kerjasama itu yang dibicarakan, dia sampaikanlah keinginan Pak Presiden. Bla 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 bla, dia sampaikan keinginannya. Itulah tugasnya utusan. Bukan berarti Pak Prabowo mengutus menterinya, dia sendiri yang ke sana. Itu bukan namanya utusan. Itu namanya dia sendiri yang ke sana. Udah jelas Yesus utusan. Apa yang kudengar daripada dia, daripadanya itulah yang kusampaikan kepada dunia. Apa yang didengar ini si menteri utusan ini, apa yang didengar daripada dia Pak Presiden ini yang disampaikan kepada negara yang dia tuju.
yang mereka akan kerjasama, itu yang disampaikan di sana. Arahan-arahan itu, keinginan-keinginan yang menugaskan dia. Misalnya Yesus, dia diutus oleh Bapa, tentu yang disampaikan sesuai yang diingini Bapa, sesuai yang disampaikan oleh Bapa atau Tuhan. Maka Yesus mengatakan, segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Dan mereka tahu betul bahwa aku datang daripadamu dan engkau yang telah mengutus aku. Duta besar ini pun akan berkata, inilah yang diperintahkan oleh Bapak Presiden supaya aku sampaikan kepada Bapak. Beliau Bapak Presiden ingin kerjasama di bidang ekonomi dengan misalnya negara apa ke Amerika ke, ngobrol lah nih si utusan ini ngobrol nih, si menteri utusan ini ngobrol. Apa yang dia bicarakan tentu yang diingini oleh Bapak Presiden. Sama Yesus, apa yang disampaikan Yesus kepada kaumnya yang memang diutus kepada Bani Israel, itu yang dia kemukakan, disampaikan. Makanya Yesus itu adalah penyampai firman. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah. Itu ada di Yohanes 3:34 tadi. Data-data itu loh. Tapi kenapa kau cuma berkutat, aku dan Bapa adalah satu, Bapa di dalam aku, dia segala macam. Yesus adalah gambaran lah. Itu kan kata-kata kiasan, kata-kata alegori, bukan kata-kata secara harfiah. Kalau kau ingin mengatakan aku dan Bapa adalah satu, ketika Yesus menyusu, Bapa ikut menyusu. Kalau kau memaknai secara harfiah, itu adalah gambaran kiasan. Ya, misalnya orang berpacaran atau suami istri lah. Aku bisa berkata aku dan suami adalah satu. Satu apa? Satu keinginan pencapaian supaya rumah tangga kita, anak-anak kita bisa sukses. Itulah keinginan Yesus dengan Bapa. Maka dia berkata aku adalah satu. Supaya apa? Kaumnya itu Bani Israel mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka apa kata Yesus? Pengajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus membawa pengajaran yang dibawa. Apa itu? Itu firman-firman Tuhan. Apa itu? Itu hidup kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Kalau kau sudah pegang itu, ya kau pasti tidak akan mengimani lagi Trinitas. Kalau kau berpedoman pada ajaran Yesus. Yesus berkata, ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Artinya apa yang disampaikan Yesus, apa yang didengar oleh Yesus, itulah yang disampaikan kepada kaumnya, Bani Israel. Bukan juga kepada Oten kali. Mana kalian ini? Cuma berkutit itu. Dia adalah gambaran. Dia adalah satu dengan Bapa. Murid-murid juga satu dengan Yesus. Supaya kita semua menjadi satu. Ya Bapa, engkau di dalam aku, mereka di dalam. Mereka saling di dalam-dalam. Gimana kok ini nggak bisa lepas dari dogma doktrin? Sudah. Silakan. Maka dari itu di dalam perjanjian baru ya, ingat ya, bahwa ada beberapa ayat ya, kalau kita lihat ya, yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat yang ke-14 bahwa firman Yesus adalah Allah itu sendiri, kau oneness bukan Tritung. Berubah dia jadi oneness ya. Firman itu telah menjadi manusia. Kan kayak mau menjelaskan bahwa Yesus sebentar. Kawan nih apa Tritung nih, biar saya menyesuaikan data-data yang saya kasih. Apa kau Tritung, oneness? Saya Tritunggal. Kok kenapa kau bilang Yesus adalah Bapa itu sendiri? Sebentar. Kan kita bicara tentang Yesus itu adalah Tuhan yang kita sembah kan? Enggak, Yesus ini Bapa apa Yesus itu? Yesus Bapa dan Yesus itu sama. Sebentar, maka jelaskan dulu, makanya enggak perjelas dulu doktrinmu, perjelas dulu doktrinmu, kan beda kalian ini beda. Ayolah, kau ya, ini mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Berarti kau ini oneness. Kalau Tritung itu enggak, oneness itu Yesus bukan oneness itu Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Kalau Tritunggal itu Yesus itu Allah. Bapa itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Mereka dalam satu kesatuan. Perichoresis. Coba ulang. Ya? Apa coba ulang? Menggagungkan. Nah, coba Mbak. Yesus. Hitung gimana? Bapa konsep adalah Allah.
Roh Bapak? Kudus itu Allah. Bapak itu Allah. Ya kan sama aja. Berarti kalau oneness tidak ada Roh Kudus ya? Kalau oneness tidak ada Roh Kudus. Yesus itu Allah. Oneness itu Bapa dengan Yesus itu satu. Jadi Bapa Kan sendiri Bapak turun itu ke adalah Allah. Kan di dalam Bibelmu Allah itu adalah Bapak. Sama doang. Allah satu. Dengar dulu, host. Ah. Allah satu mengungkapkan dirinya, ya. Mama, Jadi Tritunggal pusing itu kepalaku. mengungkapkan dirinya, ya, sebagai Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Nah, ketika Yesus mati, Bapak ikut mati. Tidak. Kan kau bilang Bapak, Yesus adalah Bapak. Gini ya. Tadi kan host bilang kan itu hanya utusan, Yesus itu salah. Anak Allah. Bukan aku yang bilang. Itu data di Bibelmu. Yesus mengaku utusan. Yohanes 17:3. Oh iya, Loh. memang utusan. Tapi apakah Raja Charles? Tadi bilang bukan, Pieto. Dengar dulu. Apakah Raja Charles tidak bisa mengutus Pangeran William yang anaknya sendiri? Apakah Allah tidak bisa mengutus firman-Nya sendiri? Apakah Pangeran Charles? Apakah William adalah Pangeran Charles? Apakah Raja Charles? Dengar dulu, host. Aduh, Mama. Apakah Raja Charles tidak bisa mengutus William, Pangeran William? Bisa kan? Bisa, tapi apakah Pangeran William adalah Raja Charles? Sebentar, saya tanya dulu. Apakah Pangeran William adalah Raja Charles? Ya bukan tuh. Kenapa kau bilang Yesus adalah Bapak? Kau bilang Yesus adalah Allah. Oh Mama, membagongkan kali kalian saudara. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Alamak. Sedangkan Raja Charles bisa mengutus Pangeran William. Agus, saya sapa sebentar. Mbak Her, bahasa sapa dulu. Agus Sanjaka, Muslim Kristen. Aku lapar dengar doktrinmu itu, Mbak Herba. Aku pengen Agus. nanya malah. Bentar dulu, Pengen tahu Mbak. tentang Al-Quran. Mbak, iya kau aja belum jelas-jelas. Ngapain tanya? Jelaskan dulu lah. Siapa yang mati di tiang salib? Allah atau Yesus? Di surah Al-Anbiya ayat 91 itu kami itu siapa yang menghembuskan kepada Maryam itu siapa? Bisa jawab nggak, host? Kami. Ya kami itu adalah kata pengagungan diri, yaitu Allah. Kami itu kan tiga. Kami itu ada jamak dong. Enggak. Kata pengagungan diri. Kata Allah itu dia kata kami. Kami dalam Al-Quran itu bentuk af'alihi, sifat penggawe. Gimana loh? Apa itu? Bukannya Coba jama, jelaskan dulu. af'alihi, perbuatan Tuhan. Bahasa Indonesia Itu menunjukkan gimana banyaknya itu bahasa ciptaan Indonesia? gitu loh. Coba jelaskan dulu dalam bahasa Indonesia. Ya memang kamu sulit nangkap, Mbak. Utusan aja kau anggap Itu Tuhan. juga. Kau sulit nangkap tentang Tritunggal. Ya. Jadi jangan Kenapa? sok-sokan. Enggak. Itu. Menurut kau utusan itu apa, Mbak? Utusan kita buka ya. Apa itu utusan? Kita buka utusan. Yesus utusan kan? Kau aja, host. Suka-suka kau. Kita buka lah, buktikan kan? Suka-suka Kita buktikan dulu dong. Gini loh, Buktikan. Raja Charles bisa mengutus Pangeran William. Allah Bapa bisa mengutus firman-Nya jadi daging. Kok kalian susah otaknya kalian? Marah-marah dia. Jangan marah-marah lah, jangan emosi nanti kau kejang-kejang. Nah, kau Sabar. potong terus, host. Kembali Potong aja terus ke dari itu tadi. apa temanya akalnya dipakai. Dipotong terus dari tadi. Kutanya, Raja Charles bisa nggak kirim Pangeran William jadi utusan? Nah, ini kita lihat ya utusan ya.